Oke, Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi. Izin menanyakan Pak terkait Pak Agus ini kan selaku kuasa hukum dari ex karyawan perusahaan dari Darmawan Solihin Pak. Untuk perkembangan kasus karyawan tersebut PKPU seperti apa Pak saat ini Pak? Jadi begini, sebenarnya ini saya udah nggak jadi kuasa lagi ya, karena saya jadi kuasanya pada saat di zaman PKPU. Jadi pada saat PKPU pas kita ngajukan pertama kali itu adalah ke PT-nya sama ke Pak Darmawannya. Nah, tapi Pak Darmawan tidak pernah hadir, akhirnya oleh majelis kita rubah, kita ajukan lagi atas nama PT-nya. Nah, setelah kita mengajukan juga ternyata Pak Darmawan ini tidak pernah hadir ataupun kuasa hukumnya. Nah, karena kita melihat situasi yang sepertinya tidak bagus, akhirnya kami coba melacak semua asetnya. Nah, setelah kami melacak ternyata PT tersebut maupun pada masa ini juga tidak punya aset. Jadi kalau kami lanjutkan ini PKPU-nya sampai terjadi kepailitan, akhirnya kasihan juga karyawan yang akhirnya tidak terbayar. Jadi ya kami berharap dari Pak Darmawan ini kalau masih punya hati nurani ya harus tergerak, harus bayar lah. Karena utang itu ada kewajiban. Jadi dibawa mati pun itu tetap utang, sampai kapanpun. Itu sih Pak. Pak, tapi itu bisa berarti artinya belum divalidkan tapi udah tidak ada hasil lagi dari pihak Betul, dia Darmawan sudah Solihin. tidak punya aset sama sekali. Bahkan pun rumahnya pun sudah jual semua, udah nggak ada lagi aset sama sekali, kosong. Terus tanggapan dari para karyawan ini seperti apa Pak Ya melihat? para karyawan kecewa gitu loh. Kalau para karyawan kecewa, kalau misalnya ini diteruskan, mereka akhirnya tetap jong kalau kita bahasa hukumnya gitu loh. Nah, apa yang mau dibayar gitu loh. Nah makanya kita harus akan menempuh seperti jalur pidana yang mungkin yang lebih baik, karena kalau perdata juga sama aja, itu juga nggak pernah hadir gitu loh. Coba kita akan memperkuat lagi di pidananya gitu sih. Kalau untuk komunikasi pernah ada nggak sih Pak? Keberadaannya. Komunikasi dengan Darmawan Solihin? Nah kami pun tidak tahu sekarang dia ada di mana. Jadi surat panggilan pun ke rumahnya juga sudah nggak ada, orangnya sudah tidak ada, bahkan terbitin pakai koran pun juga sudah tidak ada, nggak pernah nongol. Sampai terbit koran kita 3 kali. Jadi orang ini sepertinya sudah menghilang misterius kemana, nggak tahu, saya udah nggak tahu kemana. Itu sih. Oke, Bang, sedikit Bang, geser. Jadi topik perkaranya apa sih Bang? Dengan gugatan si Solihin sendiri dengan Jadi gini, perkara ini adalah dia mempunyai kewajiban utang kepada karyawan, yang dimana karyawan itu sudah tidak digaji, akhirnya karyawan itu mengajukan gugatan PHI. Nah, sudah berjalan sekian panjang, sudah diajukan eksekusi sebanyak 2 kali. Nah, dia tidak pernah hadir dan tidak pernah membayar. Itu total sekitar sampai kurang lebih 6M. berapa karyawan? Itu ada sekitar ratusan. Nah, makanya dia seolah-olah ini lepas tangan. Dia pernah mengatakan di media kalau dia sudah bayar, ternyata belum bayar sekali. Kalau memang dia punya etikat, pada saat kita ngajukan PKPU, ya dia datang hadir dalam persidangan. Karena sudah ada panggilan pengadilan, bakal juga ada panggilan laporan. Ya, seharusnya dia hadir. Bahkan waktu pas kami ngajukan PKPU itu kami menyampaikan di media juga. Masa dia punya HP nggak pernah lihat media. Nah, sepertinya saya merasa dia ini melepas tanggung jawabnya. Itu sih Pak. Tapi kasus ini kan perdata ya, datanya bukan pidana ya. Jadi kalau PKPU ini sebenarnya sistemnya perdata, cuma dia adalah spesialis. Dia hanya menyangkut PKPU ada realisasi utang-utangnya terhadap pihak kreditur. Itu sih bedanya sih aja. Proses ini sambil berjalan di pengadilan, tapi ada proses laporan nggak sih ke Polda atau ke Ya pernah ada laporan ya, cuma waktu itu laporannya tidak jalan gitu. Jadi sepertinya stuck gitu loh. Nah, mungkin apakah karena juga manggil orang yang bersangkutan juga susah kali sih ya gitu. Seperti itu. Tapi kami akan ke sana lagi ke Polda untuk mengecek seperti apa sekarang ini gitu loh. tapi udah ada panggilan kan informasi dari pihak berwajib sendiri untuk Solihin sendiri. Dia pernah hadir cuma sekali 2 kali. Ya, setelah itu polisi mengatakan ini belum bisa diproses lebih lanjut. Itu yang kami kecewa waktu itu. Waktu itu lewat teman saya gitu loh. Nah, makanya kami mengajukan PKPU. Ternyata pada saat kami lewat PKPU, ya
benar-benar dia tidak hadir, dia tidak mempunyai suatu etika sama sekali untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi pada dasarnya abang sebagai lawyer yang menggugat atau melaporkan seorang Solihin sebagai pengusaha, tapi latar belakang sebelumnya memang dia orang yang kita katakan perusahaan yang jelas gitu. Kalau kita lihat backgroundnya ya, kantornya besar Pak, di Cideng besar Pak, rumahnya juga asetnya banyak, ya soalnya kan pengusaha kan. Kalau kita lihat di TV-TV kan, gayanya kan bicaranya kan seolah-olah kan, wah orang hebat lah. Tapi kalau misalnya memang dia hebat ya dia selesaikan kewajiban karyawannya, jangan lepas tanggung jawab, itu aja sih. Itu di tahun berapa Pak? Sebelum kejadian meninggalnya anaknya sendiri atau gimana? Setelah meninggal, berarti sekitar pada zaman COVID lah, gitu. Jadi dia sudah mulai, mungkin perusahaan mulai goyang lah ya. Tapi fakta-fakta yang abang yakin sebagai kuasa hukum dari korbannya sendiri, ada titik atau poin benang merah yang benang buktinya ada nggak sih Bang? Ya kan? Jadi gini, kami mengajukan PKPU itu ada berdasarkan putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah diajukan eksekusi juga, gitu loh. Sampai sudah 2 kali dikasih salinan eksekusi, ya seharusnya dia hadir loh. Makanya dasar itu semua kami mengajukan proses PKPU waktu itu, kami mengajukan, gitu loh. Jadi kami mengajukan sesuatu itu, kami tidak mau memfitnah orang, kami punya dasar hukum yang kuat, kami akan jalankan. Tapi kalau memang sudah kami jalan, kami periksa tidak punya aset, ya kasihan juga akhirnya. Ini akhirnya kan proses berjalan, ya andai kata terjadi pilot, kurator yang mengeluarkan biaya, kan kasihan juga kuratornya akhirnya, gitu loh. Tapi kan ini kan bicaranya kan kewajiban Bang, dan masalah kasihan. Karena mempekerjakan orang juga ada tanggung jawab untuk menggaji Bang. Betul. Dan abang sebagai kuasa hukum dari korban juga nggak akan stuck segitunya. Selanjutnya gimana? Ya kelanjutannya mungkin kami akan menjadi proses pidananya, gitu loh. Kami akan kerja proses pidananya, karena kalau kami kerja di proses PKPU-nya, ya dia sudah tidak punya aset. Kecuali sebelum kami ke pidananya, dia ketemu dengan kami akan menyelesaikan, dia akan menyelesaikan seperti apa, ketemu dengan karyawan, apakah dia mau cara menyisir segala macam, ya saya rasa para karyawan juga nggak ada masalah, mungkin karyawan juga butuh makan Pak, gitu loh. Apalagi zaman sekarang cari kerja susah, sampai ada yang jadi tukang gojek lah, apa kasihan gitu loh. Ya mungkin dia merasa tidak punya utang ke orang, gitu. Tapi bagi ex karyawan yang dia pekerjakan, ini kan sangat bermanfaat bagi mereka. Makanya ini dia harus ketuk hatinya. Jangan dia melepaskan tanggung jawab hal ini, gitu loh. Ayolah, ketemu dengan kita, kontak kita. Ayo saya mau ketemu nih, bicara nih gimana penyelesaian terbaik. Ya sama-sama. Kita juga nggak ada masalah, gitu loh. Kami bukan maksudnya mengajukan PKPU ini dengan masuk untuk menjelekkan dia atau membuat dia menderita atau tidak. Kami hanya ingin dia juga bisa menyelesaikan utang dia. Kan dia utang sama karyawan ada, pasti dia ada utang dengan luar juga. Seperti apa gitu loh. Itu aja yang bisa sampaikan Pak. Bicara utang Pak, pada akhirnya kan juga dia membela bahwa kasus dia yang melewatkan seorang anaknya, ya kan, dan akhirnya berlanjut dan akhirnya si Jessica ditangkap atau menjalankan hukuman dan akhirnya bebas bersyarat. Apa mungkinnya dengan Solihin tidak melakukan hukuman saat ini dan belum terpublish gimana Bang? Nah, saya tidak tahu ya seperti apa, karena kalau misalnya sampai Jessica sudah keluar, dia juga tidak nongol di media. Karena bagi saya dia juga nggak bakal nongol Pak, karena kasus kami aja nggak nongol, apa yang ini Pak? Itu. Kalau dia nongol kasus ini, saya akan kejar nih. Ya kamu bisa nongol di situ. Ya maksud di kami kamu nggak bisa nongol, gitu loh. Jadi apakah mau cari pamor di sana? Sedangkan kewajiban kamu nggak selesaikan, itu yang nggak bagus, gitu loh, nggak elok bagi kami, itu sih Pak. Bicara nggak elok Bang, tapi kan posisinya aku depan dalam posisi Jessica sudah keluar dengan fakta-fakta yang masih kejanggalan. Sebagai kita sebagai kuasa hukum juga dengan kasusnya ini yang sekarang ini sudah bebas bersyarat. Gimana? Jadi kalau ini hanya saya melihat, saya tidak mau mencampuri dari masing-masing pekerjaan lawyer-lawyer. Saya hanya melihat, saya hanya mendengar atau membaca dari media. Bagi saya ini mungkin Jessica ini adalah di posisi waktu dan tempat yang salah saja sih sebenarnya. Nah mungkin kalau dia datangnya nggak duluan atau datangnya sama-sama mungkin aman. Karena dia mungkin datangnya duluan, terus dia yang pesenin kopi juga buat si yang meninggal, korban. Nah jadi waktu dan tempat yang salah aja menurut saya sih.
secara detailnya saya tidak mau mencampur mendalam situ. Bicara tepat yang tidak tepat jadinya Jessica sebagai bersama dan menjalankan. Tapi kan saat itu kan abang yang sekarang lagi mencari-cari seorang solihin kan berkeluar-keluar bahwa saat itu kejadiannya Jessica itu bersalah bang. Dan akhirnya sekarang malah dia tutup akses, gimana bang? Apa abang juga harus benar berteriak dengan kasus ini dalam tanda kutip masa karyawan atau Begini, klien abang? bagi kami adalah kami lebih suka memakai jalur hukum daripada kami berkuar-kuar tapi akhirnya nggak ada juntrungannya. Saya bukan tipe lawyer yang suka berkuar-kuar tapi nggak ada hasilnya. Lebih baik kita ikuti proses hukum seperti apa, ya kita buktikan gitu loh, benar atau salah gitu loh. Daripada kita berkuar-kuar ternyata apa yang kita keluarkan nggak benar, akhirnya kan nggak bagus gitu loh. Jadinya kita menjelekkan orang, saya nggak mau itu sih bang. Oke, bicara menjelekan bang, ya kan untuk penekanan sendiri. Tapi fakta abang untuk menuntut seorang soleh itu udah benar ya bang dalam tanda kutip untuk memegang perkara ini untuk menuntut keadilan dalam arti membayar ya bang. Betul, karena gini, saya melakukan PKPU ini adalah kita semuanya punya etikat baik. Jadi kita manusia ini pasti punya utang. Oke. Pikiran kami adalah kita ajukan PKPU, ya udah kamu restitusi utang kamu lah. Kamu bayar cicilan seperti apa? Kalau memang kamu nggak bisa bayar full, itu etikat baik kami. Tapi kalau etikat baik kami sudah ngajukan tapi nggak pernah hadir, berarti memang orang nggak punya etikat baik. Ingin melepaskan tanggung jawab, itu. Oke, untuk melepaskan tanggung jawab, abang ada prosedur untuk mempidanakan dengan pasal apa? Bang? Ya, jadi gini, kita akan mempidanakan itu adalah berdasarkan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, yang dimana setiap karyawan yang tidak dibayar haknya bisa diajukan pidana. Itu yang undang-undang terbarunya seperti itu. Jadi kami pun pakai dasar itu. Gitu kan zaman dulu kan kalau buruh nggak dibayar segala macam nggak bisa dipidana. Sekarang buruh nggak dibayar, nggak digaji dengan Cipta Tenaga Kerja, pengusaha bisa dikenakan pidana. Silakan bang, untuk pesan yang sekarang belum tampil di media bang. Ya saya punya pesanannya Pak Damawan Salihin adalah tolong punya hati nurani ya, bayar kewajiban para eks karyawan. Karena utang itu dibawa sampai kapanpun, sampai mati itu tetap utang. Akhirnya kalau utang nggak kebayar, kasihan. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, tapi mengorbankan eks karyawan yang dimana mereka mempunyai istri dan anak. Gitu. Jadi tolong harus punya hati nurani, selesaikan kewajibannya. Semua bisa dibicarakan dengan lapang dada. Oke.